yang akan dibawakan oleh Bapak Saad Murdi. Pada Bapak Saad Murdi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Fa inna asraqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat nikmat yang sangat besar yang tidak bisa kita hitung. Dan di antara nikmat itu pada pagi ini kita dapat menghirup udara segar dan kita dapat mengikuti Zoom pagi ini dalam rangka mentadaburi, mengurai ayat-ayat Al-Quran. Semoga dengan mengurai ayat Al-Quran itu menambahkan keimanan kita dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah dan meningkatkan perbaikan amal ibadah kita sehingga kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala karena beramal sesuai dengan sunnahnya. Pada kesempatan ini kita membahas surah Al-Maidah ayat 59 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Siti Mula Mulyatun. Itu nama yang saya catat itu. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna ma Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amana billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu wa anna aksarakum fasiqun. Sadaqallahul azim. Qul ya ahlal kitabi hal tangkimuna minna illa an amana billah. Katakanlah wahai ahli kitab, apakah kalian menyiksa kami atau membenci kami atau memandang kami salah? Illa an amana billah, lantaran kami beriman kepada Allah. Itu yang paling penting. Kemudian wa ma unzila ilaina, dan kami beriman karena kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan sebelum kami. Wa anna aksarakum fasiqun, sedang kebanyakan di antara kalian benar-benar orang-orang yang fasik. Nah, berkenaan ayat ini ya, ayat dikatakan qul ya ahlal kitab hal tangkimuna minna illa an amana billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablik. Dikatakan itu, hai ahli kitab, mengapa kalian menyiksa, memandang kami salah, lantaran kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya. Di situ kita perhatikan hal tangkimuna.
hal tangkimuna minna. Apakah kalian kami nyiksa, itu membenci, mencela atau menganggap salah kepada kami? Kenapa? Karena kami beriman kepada Allah. Artinya kalian menyalahkan kami karena kami beriman kepada Allah. Itu hal itu pengangkalan. Maka dijelaskan oleh ayat berikutnya dalam surah Al-Burud, Allah berfirman, surah Al-Burud ayat 8 mengatakan wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Nah, karena keimanan itulah mereka membenci orang-orang yang beriman. Mereka benci orang-orang yang mukmin. Nah, kemudian surah Al-Taubah dikatakan situ wa kafaru, ayat panjang ini, wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Nah, di situ katakan wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu. Mereka telah menjadi kafir sesudah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak mencapainya. Sesudah itu wa mana kamu, mereka orang munafik itu mencela. Nah, kamu itu mencela. Tadi kamu tadi kan membenci, nah sekarang diterjemahkan mencela. Illa an alnahumullah. Mencela di situ siapa yang jelas itu? Allah mereka. Allah dan Rasulnya. Kecuali karena Allah apa? Karena Allah melimpahkan itu kepada mereka, tidak melimpahkan kepada mereka. Kalau Allah melimpahkan kepada mereka, mereka tidak mencela. Karena di sini tidak apa, maka dia mencela. Dia tidak akan mencela Allah jika Allah melimpahkan rahmat kepada mereka. Tetapi mereka kafir. Bagaimana mereka akan mendapat rahmat? Karena kekafiran mereka itu mereka tidak dapat dianugerahkan. Dan kebanyakan mereka, firman yang lain, wa anak aksarohum fasikun. Kebanyakan mereka adalah benar-benar orang yang fasik. Nah, ayat ini wa anaka aksaruhum fasikun itu kembali sambungan pada an amana billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablik. Lantar mereka apa? Mereka itu fasik. Kenapa? Mereka dengki dengan orang beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada kitab sebelumnya, itu Al-Maidah ayat 59. Nah, jadi Allah tidak menyukai mereka dengan ucapan perkataan yang jelek atau secara terang-terangan, kecuali doa orang yang terzalimi. Surah An-Nisa dalam ayat 1:3 minal qauli illa man zulim. Kana Allahu sami'an alima. Di situ Allah mengatakan Allah tidak menyukai ucapan buruk. Setiap ucap buruk tidak disukai Allah, yaitu yang diucapkan secara terus terang, secara terang. Kecuali di situ mesti kecuali orang aniaya. Maksudnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui, ya. Allah Maha mendengar doa-doa orang yang zalim. Orang yang mengetahui lantaran keadaan mereka. Jadi orang yang zalim dengan mengucapkan doa yang mendoakan orang yang menzolim itu dengan ucapan yang buruk itu didengar oleh Allah. Maka janganlah kita menzolim orang. Gitu. Kemudian janganlah kalian mengajak mereka berdebat. Orang-orang kafir itu jangan berdebat. Itu kenapa? Di situ dalam surah Al-Ankabut Allah menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tujadilu ahlal kitab illa billati ahsan illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa ma unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Di situ dikatakan wala tujadilu, jangan kalian berdebat. Dengan siapa? Ahlal kitabi, sebagai objeknya ahlal kitabi, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang paling baik. Nah, illa lazina zalamu minhum. Kenapa?
dengan di antara zalim di antara mereka. Kata kemudian terhadap mereka itu dikatakanlah waqulu amanna billahi allazi unzila ilaina wa ma unzila ilaikum. Katakanlah kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami, yang diturunkan kepadamu. Wa ilahuna wa ilahukum wahid, dan Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Al-Ankabut 46. Orang muslimin yang beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan apa yang diturunkan ayat sebelumnya dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat Al-Baqarah ayat 136. Itu bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah wahai mukmin, kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami. Itu apa yang diturunkan kepada Ibrahim, apa yang diturunkan kepada Ishak, apa yang diturunkan kepada Yakub, kepada itu Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya. Dan kami beriman pula kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Nah, kami tidak membedakan antara satu pun dengan yang lain. Kami hanya tunduk dan patuh kepadanya. Nah, bagi mereka beriman kepada Allah dengan apa diturunkan, maka kesalahan dulu akan dimaafkan. Jadi kalau dia salah, kemudian dia kembali beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada apa, dia menyatakan syahadat, maka semua kesalahan terdahulu akan dimaafkan. Dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 55. Di situ dikatakan al-ayah situ apallahu amma salaf, itu. Kami Allah memaafkan apa yang telah lalu. Nah, di situ kepada siapa? Waman ada yang qad fayantakimullahu minhu wallahu azizun dzuntiqam, dan barang siapa kembali mengerjakannya, Allah akan menyiksa, ya, dan Allah Maha Kuasa lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksanya. Nah, maksudnya di sini dia akan memberikan maaf apa yang kamu dulu bagi orang setelah beriman. Dengan ayat sebelumnya begitu, dia kesalahan yang lalu dimaafkan. Akan tetapi bagi mereka melakukan kembali, mengulangi kembali atau kembali ke kafir, maka dia akan mendapat siksaan yang sangat pedih. Itulah yang terjadi. Nah, semoga kita tidak termasuk orang yang suka mencela, tidak termasuk orang yang fasik, dan tidak kembali kepada ketidakberimanan. Semoga kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dapat memperbaiki amal ibadah kita. Alhamdulillah, apa yang kita bahas pagi ini mudah-mudahan meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah, dan istiqomah membahas Al-Quran ini sehingga kita tidak menjadi orang yang fasik. Demikian, terima kasih alhamdulillah atas apa yang kita peroleh pagi ini. Kemudian atas semua itu mungkin ada kekeliruan.